Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas taqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa anfisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan semoga kiranya Allah sampaikan, limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat beliau, juga segenap alim ulama, apakah itu ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang pemuda, di mana pemuda ini menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemuda ini sampai di hadapan Nabi, kena pemuda ini, "Ya Rasulullah, saya punya anak dan punya istri." Artinya dia mengadukan nasib kepada baginda Nabi kalau dia punya tanggungan hidup. "Ara anakku ya Rasulullah, ada istriku. Akan tetapi ya Rasulullah, ayahku telah mencuri hartaku." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berkata kepada pemuda ini, "Kene baginda Nabi, wahai pemuda, kalau memang ayahmu telah mencuri hartamu, maka panggilkan ayahmu untuk hadir di hadapanku." Berangkatlah pemuda ini untuk menjemput ayahnya yang akan dihadapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemuda ini berangkat, malaikat Jibril datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat Jibril nih, "Wahai Muhammad, tolong tanyakan kepada bapak yang hadir nanti, apa isi hati yang tak didengar oleh telinganya." Saat itu hadirin, pemuda ini telah membawa ayahnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ini ayahku. Tolong tanyakan kepada dia, kenapa dia tega mencuri hartaku." Maka saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua ini, "Wahai ayah, apakah benar engkau telah mencuri harta anakmu?" Maka saat itu bapak ini tertunduk malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemel pedih rasanya karena anaknya telah mengadukan dia curi hartanya. Apa jawaban bapak ini? "Ya Rasulullah, saya telah mencuri hartanya." "Kenapa engkau mencuri hartanya?" Kena Nabi. "Ya Rasulullah, saya mengambil sedikit hartanya untuk menafkahi istriku atau ibunya. Hanya sedikit saya ambilkan untuk kepentingan itu ya Rasulullah." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bapak ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril tadinya. "Wahai bapak," kata baginda Nabi, "apa kata hati yang tak didengar oleh telingamu?" Maka saat itu bapak ini meneteskan air mata seraya membacakan syair-syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai anakku, aku telah besarkan engkau dengan susah payah. Win, hek pedih kurasani kul engkau wahai anakku. Semua telah aku berikan sampai aku lupa terhadap diriku." Arti bapak ini jual neretai demi untuk anak yang ia cintai. "Wahai anakku, bebet ni ngekumenan demi engkau sampai aku melupakan diriku. Wahai anakku, ketika engkau sakit wahai anakku, aku yang tak bisa tidur. Andai kata sakitmu bisa dipindahkan kepada sakit itu, biar aku saja yang merasakan. Aku takut kehilanganmu wahai anakku. Terih pedih aku, engkau akan meninggalkan aku. Wahai anakku, semua telah aku berikan kepadamu." Maka saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menangis terhadap kata yang diucapkan oleh seorang bapak kepada anaknya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, ayahmu tidak mencuri. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita mengalami krisis yang sangat luar biasa, yakni krisis tentang anak amal soleh. Semua kita mengimpikan dan mendambakan agar anak-anak yang terlahir dari kita, yang kita besarkan, anak ini kelak menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh akan bermanfaat untuk orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dan hari ini hadirin, anak soleh ini sangat mahal harganya. Sangat jarang kita mendapatkan anak yang lebih mengutamakan orang tua ketimbang kepentingannya. Kekanak senia mah ike kiten talu ece-ece entuli weh. Tapi kalau HP berbunyi, ari kamar mandi pewe musangkah. Artinya hadirin, dia telah mengutamakan hal yang lain daripada kita orang tuanya. Anak amal soleh sangat kita butuhkan di dunia. Di dunia kita butuh anak amal soleh. Dan kelak setelah kita tiada, hanya anak amal solehlah yang satu-satunya pahala yang akan mengalir tanpa henti-hentinya kepada kita. Artinya kita sangat membutuhkan anak amal soleh. Yang sekali lagi khatib sampaikan, akhir-akhir ini anak amal soleh ini sangat jarang kita dapatkan. Hampir semua orang tua mengeluhkan tentang anaknya yang tak berbakti kepada dia. Agama tidak pernah membenarkan anak durhaka sampai kapanpun. Itu diharamkan oleh Allah. Dan azabnya tidak akan Allah tunda di akhirat, di dunia insyaallah. Tapi pernah nggak kita berpikir selaku orang tua, anak yang durhaka itu terlahir dari orang tua yang durhaka hadirin. Ikejroh kita didik anak teh, agamai kita tentun, semyangi kita tentun, maka mustahil anak ini akan menjadi anak yang durhaka. Tapi kesemyangi ger kita tentun, pendidikan nih ger kita tentun, ger pernah kita jari, ger pernah kita nasihati, lalu anak ini durhaka. Dengan mudahnya mulut kita mengatakan anak durhaka. Sejatinya ulanan jematui durhaka ken anak ketimbang anak durhaka ken jematui. Maka pastikan kita hari ini, pastikan kalau kita adalah orang tua yang baik, pastikan ibunya ibu yang baik, pastikan pendidikannya pendidik yang baik. Kalau semua itu kita pastikan, maka kita pasti memiliki anak amal soleh. Ini ngaji peger pernah kita keni, semyang peger pernah kita keni, ngeger kita keni belajar kita peger pernah najare. Lalu ketika dia melawan, gampang pedih kita perin anak durhaka. Kita nggak sadar bahwa kita lebih dulu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang durhaka kepada anak. Anak yang Allah titipkan kepada kita jangan disia-siakan, karena itu adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bermanfaat apa yang khatib sampaikan hari ini. Kepada Allah khatib mohon ampun, dan kepada segenap hadirin mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.